Ya, selamat malam ibu-ibu. Apa kabarnya malam hari ini, Bu? Sehat, Bu. Sehat? Sehat. Keluarga sehat, Bu? Sehat juga, Bu. Oke, jadi sebelum kita mulai pertemuan kita di malam hari ini, mari kita berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing ya. Kita awali dengan doa, berdoa dimulai. Selesai. Nah, ibu-ibu sebelumnya mohon maaf pertemuan kita hari ini di malam hari karena sore hari tadi saya dengar ada informasi ibu-ibu sibuk ya, ada kegiatan lain di desa. Jadi tidak masalah, semoga tetap semangat ya Bu malam hari ini ya. Oke. Sebelum kita masuk ke materi, kita mau coba yel-yel dulu Bu. Nah, ikuti gerakan saya ya Bu. Ketika saya katakan KPMPKH, maka ibu-ibu menirukan gerakan ini. Sehat, tinggi, dan cerdas. Karena harapan kita untuk anak-anak kita di PKH, di program ini, anak-anak Indonesia menjadi anak-anak yang sehat, yang tinggi, dan yang cerdas. Ayo ibu-ibu silahkan dicoba, mari berdiri silahkan. Oke, kita coba ya. KPMPKH, sehat, tinggi, dan cerdas. Kalau tinggi jinjit Bu ya. Sekali lagi KPMPKH, sehat, tinggi, dan cerdas. Tepuk tangan. Silahkan duduk Bu. Oke, nah sebelum kita masuk ke topik hari ini, kita mau mengingat-ingat dulu kira-kira apa pelajaran kita sebelumnya. Siapa yang masih ingat Bu? Silahkan. Saya, Bu. Iya silahkan Bu. 1000 hari pertama kehidupan. Betul sekali, 1000 hari pertama kehidupan artinya anak ketika 9 bulan dalam kandungan dan ketika berusia 2 tahun setelahnya. Itulah 1000 hari kehidupan. Siapa lagi Bu yang masih ingat? Ya? Gizi ibu hamil. Iya, tentang kesehatan gizi ibu hamil, pemeriksaan gizi ibu hamil. Ya, ada lagi? Kesehatan ibu hamil. Iya, pemeriksaan kesehatan ibu hamil. Ternyata ibu hamil bukan cuma diperhatikan gizinya ya Bu, tapi harus diperiksa juga kesehatannya. Ada lagi Bu yang sudah kita pelajari? Pemeriksa kesehatan setelah melahirkan. Pemeriksaan kesehatan bagi ibu yang melahirkan. Setelah melahirkan wajib diperiksakan kesehatannya. Luar biasa ibu-ibu, terima kasih sudah mengingat ya. Tepuk tangan Bu. Iya. Nah, jadi materi kita pada hari ini memastikan apakah ibu dan anak, ya, ibu dan bayi mendapat layanan JKN atau Jaminan Kesehatan Nasional. Sama-sama kita sebut Bu, JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Nah, sebelumnya mari kita melihat ada film berikut ini, yaitu film 15. Ibu-ibu silakan disimak ya. Iya, silakan ditonton Bu. Kita patut bersyukur bahwa mulai 1 Januari 2014 negara kita sudah punya sistem jaminan kesehatan nasional atau JKN. Melalui JKN, pemeliharaan kesehatan kita terjamin. Bila sudah menjadi peserta JKN, kita cukup menunjukkan kartu peserta saat berobat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Tetapi tentu saja ada prosedur dan batasannya. Pertama-tama, kita terlebih dahulu harus memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas, klinik swasta atau klinik TNI Polri yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan atau Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan. Ingat, kita harus memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan tingkat pertama terlebih dahulu. Jangan langsung ke rumah sakit kecuali dalam kondisi darurat. Di fasilitas kesehatan tingkat pertama ini, kita bisa mendapat pelayanan sebagai berikut. 1. Kita bisa memeriksakan diri, mendapat pengobatan atau melakukan konsultasi medis. Kedua, kita bisa mendapat tindakan medis. Ketiga, kita bisa mendapat transfusi darah sesuai kebutuhan medis. Keempat, kita bisa menjalani rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi medis. Kelima, kita bisa mendapat pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pertama.
Kita akan dirujuk ke rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan apabila kita memerlukan tindakan lebih lanjut. Layanan yang bisa didapat di rumah sakit adalah sebagai berikut. Pertama, kita bisa memeriksakan diri, mendapat pengobatan, atau melakukan konsultasi medis dengan dokter spesialis. Kedua, kita bisa mendapat tindakan medis oleh dokter spesialis sesuai dengan indikasi medis. Ketiga, kita bisa pula mendapat rehabilitasi medis serta transfusi darah. Keempat, bagi yang harus rawat inap, kita bisa mendapat pelayanan di ruang non-intensif maupun di ruang intensif. Tentunya ada pelayanan kesehatan yang tidak dijamin JKN antara lain pelayanan kesehatan tidak sesuai prosedur, pelayanan kesehatan di fasilitas yang tidak bekerja sama dengan BPJS, pelayanan kesehatan di luar negeri, pelayanan kesehatan untuk mendapatkan keturunan, pelayanan kesehatan untuk tujuan kecantikan, gangguan kesehatan atau penyakit akibat ketergantungan obat dan atau alkohol, pengobatan alternatif. Ingat, beberapa contoh kasus tersebut tidak dijamin JKN. Seluruh rakyat Indonesia wajib ikut program JKN sebagai wujud kepedulian sosial dalam bentuk gotong royong untuk membiayai pemeliharaan kesehatan. Pendaftaran dimulai pada 1 Januari 2014. 5 kelompok berikut ini otomatis menjadi peserta JKN. 1. Anggota TNI dan PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan beserta anggota keluarganya. 2. Anggota Polri dan PNS di lingkungan Polri beserta anggota keluarganya. 3. Peserta ASKES yakni semua pegawai negeri sipil di Indonesia beserta anggota keluarganya. 4. Peserta JPK Jamsostek beserta anggota keluarganya. 5. Para penerima bantuan iuran atau PBI. Peserta di luar kelompok tadi yaitu pegawai swasta lainnya, pekerja bukan penerima upah dan bukan pekerja, dapat mendaftarkan diri di kantor BPJS Kesehatan terdekat baik secara perorangan maupun kelompok. Caranya, isi formulir registrasi, BPJS Kesehatan akan memberi Anda nomor virtual account. Lalu, lakukanlah pembayaran ke salah satu bank yaitu BNI 46 atau BRI atau Bank Mandiri dengan mempergunakan virtual account tersebut. Setelah membayar, serahkan bukti bayar ke kantor BPJS Kesehatan tempat mendaftar untuk mendapat kartu peserta JKN. Masyarakat miskin dan tidak mampu yang sudah terdaftar sebagai peserta penerima bantuan iuran atau PBI, iurannya dibayarkan oleh pemerintah. Saat mendaftar ada 3 kategori iuran JKN yang bisa dipilih. Pertama, iuran Rp59.500 per orang per bulan untuk mendapat pelayanan di ruang perawatan rumah sakit kelas 1. Kedua, iuran Rp42.500 per orang per bulan untuk mendapat pelayanan di ruang perawatan rumah sakit kelas 2. Ketiga, iuran Rp25.500 per orang per bulan untuk mendapat pelayanan di ruang perawatan rumah sakit kelas 3. Untuk syarat pendaftaran, 1. Isi formulir pendaftaran yang tersedia di kantor BPJS Kesehatan. 2. Sertakan fotokopi bukti identitas bisa KTP, SIM atau paspor dan kartu keluarga. Ketiga, pas foto berwarna ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar. Untuk sementara, kartu peserta ASKES, Jamkesmas, dan JPK Jamsostek yang lama semua masih berlaku. Nah, mudah kan cara mendaftarnya? Apabila Anda merasa belum jelas soal jaminan kesehatan nasional, manfaatnya, cara mendaftarnya, carilah informasi lebih lanjut di situs www.jkn.kemkes.go.id atau telepon layanan Halo Kemkes di 500 567 atau Halo Askes di 500 400 atau datangi kantor BPJS Kesehatan terdekat. Segeralah daftarkan diri dan keluarga Anda menjadi peserta JKN. Jangan tunda lagi, sebab sakit bisa datang kapan saja. Nah, ibu-ibu setelah menonton film tadi, saya mau bertanya, siapa di sini ibu-ibu yang memiliki pengalaman pernah melahirkan? Saya Bu, Iya, Ibu Sur, pernah melahirkan ya Bu? Ada berapa anaknya Bu? 4. Ada 4. Kira-kira berapa biayanya Bu? Rata-rata berapa kalau selama ini Ibu ingat-ingat? Ya, kalau ini operasi Operasi, kena 6 juta. 6 juta rupiah. Mahal juga ya Bu ya, 6 juta rupiah. Nah, ibu-ibu kan penerima PKH. Jadi penerima PKH itu sebenarnya berhak mendapat JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Artinya ada pemberian KIS. Pemberian KIS. KIS itu apa Bu? Kartu Indonesia Sehat. Siapa yang punya KIS di sini Bu? Oh, Ibu Tini punya KIS.
Oke, punya KIS. Yang belum, yang nggak punya KIS, Saya, ibu-ibu sur nggak punya KIS ya. enggak. Nah, ibu-ibu, tadi kan kita sudah menonton ya bagaimana membuat KIS bagi keluarga penerima PKH ya. Nah, sekarang kita coba lihat ini. Banyak dari ibu-ibu PKH, mereka mungkin tidak memiliki KIS ya Bu untuk anaknya. Nah, ingat ketika bayi dari ibu pemilik KIS, misalnya Ibu Tini ya, punya anak, ketika bayinya nanti lahir, maka itu akan otomatis menjadi peserta PBI, yaitu penerima bantuan iuran, PBIJK, penerima bantuan iuran jaminan kesehatan. Kemudian berhak juga menerima pelayanan kesehatan. Tentu saja ada prosedurnya Bu. Ini saya tunjukkan di sini contoh kartu keluarga. Ya, dengan membawa kartu KTP. KTP punya ya? Punya. Kartu tanda penduduk, bawa kartu keluarga, ngantuk Bu ya? Iya. Berikutnya juga bawa KIS. Ya. KIS ini Bu, seperti ini contohnya ya Bu ya. Gambar ini. Nah, caranya Bu, suami ataupun salah satu anggota keluarga yang ada nama jadi kartu keluarga datang ke kantor BPJS Kesehatan. Itu dekat ya Bu, di jalan sebelah sana ya Bu ya. Jalan di Penegoro. Jalan Diponegoro ya kalau di sini. Pernah ke sana? Saya pernah. Pernah Bu ya. Yang perlu dibawa adalah dokumen asli dari surat keterangan lahir bayi ya, di tempat melahirkan. Misalnya lahirnya di rumah sakit, maka ada surat keterangan lahirnya, atau di klinik bidan ya. Tunjukkan asli BPJS ibu kandung yang melahirkan. Kemudian ada data isian peserta atau DIP untuk diisi. Nanti ditandatangani oleh salah satu orang tua dari bayi yang lahir. Kemudian pengisian NIK oleh bayi, nanti itu menggunakan nomor KK dari orang tua bayinya. Dan kalau ada misalnya perubahan tentang data bayi, paling tidak ya Bu ya, tolong konfirmasi kalau ada perubahannya maksimal 3 bulan semenjak yang bersangkutan bayi itu tadi dapat KIS. Nah, ini ya Bu ya, saya coba jelaskan. Tadi kan kita nonton video ya Bu, tapi sekarang ada perubahan. Sekarang untuk tahun 2020 kelas 1 dapat ada 3 kelas Bu. Kelas 1 besarannya iurannya Rp150.000. Kelas 2 Rp100.000. Kelas 3 Rp42.000. Nah, saya menganjurkan kalau ibu-ibu mau untuk mengurusnya BPJS ini secara mandiri, ambil yang kelas 3 aja Bu. Nanti ibu-ibu cuma bayar Rp25.500. Karena apa? Pemerintah memberikan subsidi 16.500. Ini selama tahun 2020 saja. Nah, isu pemerintah merencanakan untuk 2021 khusus nantinya untuk kelas 3, kan tadi 42.000 ya Bu ya. Maka bayarnya 35.000 karena untuk 2021 nanti yang disubsidi Rp7.000 saja dari pemerintah. Nah, ibu-ibu, jadi kalau ada ibu-ibu yang belum jadi peserta JKN, daftarkan diri segera ya Bu. Bawa fotokopi KTP, saya ulangi, surat keterangan tidak mampu dari desa setempat dan surat pengantar dari puskesmas. Puskesmas kita seperti yang di Gilina ya Bu untuk kelurahan pasar ini. Kemudian kalau persyaratannya udah lengkap, bawa dokumennya ke kantor BPJS Kesehatan. Jadi tinggal nanti mengambil kartu BPJS yang sudah sah, jadi tinggal menunggu jadwalnya ya Bu ya. Nah, sampai di sini apakah ada pertanyaan ibu-ibu? Nah, intinya begini Bu ya. Kartu Indonesia Sehat atau KIS itu bisa digunakan untuk mendapatkan layanan
kesehatan baik bagi ibu hamil termasuk ketika anak di dalam kandungan. Jadi jangan cuek Bu, jangan merasa bahwa ini sepele juga. Ini penting seperti kata video tadi Bu, karena kita bisa sakit sewaktu-waktu. Kemudian ini juga dilakukan dengan tujuan harapan kita bersama untuk mencapai harapan kita, target kita bahwa anak-anak kita tumbuh sehat, apalagi Bu? Tinggi dan cerdas. Nah, jadi harus punya layanan kesehatan. Ya, jadi kalaupun tidak punya KIS yang versi gratis, bisa saja mengurus BPJS di kantor BPJS Kesehatan seperti prosedur yang sudah saya jelaskan tadi. Bisa ngambil kelas 3 Bu, murah, masih bisa terjangkau ya. Nah, kemudian ibu-ibu, kalau menurut ibu-ibu ini adalah pengetahuan yang penting, informasi ini bermanfaat, jangan lupa Bu, nanti sepulang dari tempat ini boleh membagikan informasi ini kepada tetangga, kepada keluarga atau teman-teman. Setuju Bu? Setuju. Oke. Nah, sebelumnya ada pertanyaan tidak? Oke, karena ini masih modul kesehatan gizi, saya mau ajak kita bernyanyi. Ada 7 langkah cara cuci tangan, ada 7 langkah untuk cuci tangan. Oke? Ya, ikuti saya Bu ya gerakannya. Ada 7 langkah untuk cuci tangan, mulai dari depan hingga ke belakang, sela-sela jari, kuku-kuku jari, buku-buku jari, hingga pergelangan. Sekali lagi Bu, berdiri Bu, boleh ya supaya semangat. Sekali lagi ya, 3, iya. Ada 7 langkah untuk cuci tangan, mulai dari depan hingga ke belakang, sela-sela jari, kuku-kuku jari, buku-buku jari, hingga pergelangan. Oke, tepuk tangan Bu. Silakan duduk. Nah, kita tutup pertemuan kita malam hari ini. Kita tutup dengan doa ya Bu. Mari kita berdoa. Amin. Ya, demikian pertemuan kita malam hari ini. Terima kasih sudah datang. Jangan lupa untuk berbagi informasi yang penting ini kepada keluarga ataupun orang-orang di sekitar kita. Demikian Ibu, KPM PKH sehat, tinggi, dan cerdas. Tepuk tangan.